Berikutnya adalah pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran untuk perusahaan dagang, seperti tadi sudah saya sampaikan di bagian setup, itu tidak terlalu rumit. Dan perlu perhatikan juga, saya membuatnya model seperti ini. Ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar informasi ini bisa direkap secara otomatis menjadi 4 jenis laporan. Jadi 4 jenis laporan secara otomatis, yaitu laba rugi, neraca, arus kas, dan ekuitas. Sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Contoh, oke, kalau teman-teman mau ambil jalan pintas bisa dirubah di laba rugi 6 bulan ini. Ya. Diisikan angkanya di sini bisa. Cuma permasalahannya, teman-teman harus mengisi lagi secara manual di bagian neraca. 1. Kemudian berikutnya harus mengisi lagi di arus kas. Kemudian harus mengisi lagi di ekuitas. 4 kali ngisi. Dengan mengisi di bagian transaksi ini, maka seluruh data ini akan kerekap otomatis dan tidak perlu mengisi satu-satu tadi. Nah, di sini dipermudah dengan mengisinya. Saya sih menganjurkannya seperti ini, dibuat dari mulai bulan 1 sampai bulan 12. Jadi mengisinya adalah bulanan anggarannya. Tapi kalau teman-teman mau mendetailkan lagi anggarannya mau per minggu, dibuat per minggu, di sini tidak ada masalah ya. Tanggal ini juga bebas. Ini kan referensinya bisa juga tanggalnya semuanya dibuat tanggal 31, tidak ada masalah. Ya, karena ini konsepnya anggaran dan tujuan tanggal di sini adalah agar bisa direkap otomatis. Sebagai contoh di sini diisikan ureannya bulan 1 sampai bulan 12, kemudian nilai anggarannya, kemudian rekeningnya. Rekening ini juga bebas, kalau misalnya wah ini BCA atau Mandiri atau kas, bebas saja karena ini anggaran. Nanti yang direkap adalah total kasnya, bukan nama banknya. Nah, kemudian kategori laporannya diisikan di sini, kemudian bisa mau ada rencana bayar sewa tempat, kapan itu bayarnya bisa diisikan di sini. Kemudian bensin operasional, rekening kas, di sini kategorinya adalah pengeluaran bensin dan seterusnya. Ya, pembelian inventaris, misalnya rencana anggaran tahun ini mau beli sesuatu gitu kan. Ada gaji. Nah, kemudian masuk ke pendapatan laptop dan komputer sebagai bagian dari ini, kebetulan contohnya adalah toko komputer ya. Jadi bisa diisikan ini pendapatannya laptop dan komputer. Setelah itu adalah pendapatan spare part, pendapatan aksesoris. Nah, di sini saya satukan saja. Nah, ini yang mungkin cukup perlu diperhatikan adalah pembelian stok. Bagaimana rencana pembelian atau pembayaran stoknya. Ya. Satu hal tadi untuk pendapatan laptop, ini kan unit ya. Ini bisa perhatikan di sini ada rumusnya dikali. Ini untuk mempermudah, misalnya rata-rata 5 juta lah harga laptop, kali 60 langsung aja dikalikan di sini, nanti di drag ke bawah sampai 12 bulan. Demikian juga spare part. Rata-ratanya berapa nih? Yang tahun kemarin misalnya udah ada datanya, tinggal dilihat jumlahnya dikali di sini, diisikan kalinya misalnya rata-rata 60.000, ya kalikan 60.000 di drag ke bawah. Demikian juga untuk aksesoris. Nah, di sini adalah pembelian targetnya. Ini kita mau beli stok atau nyimpen stok berapa. Ya, ini kalau udah ada referensi tahun sebelumnya ya teman-teman tinggal masukkan kira-kira kita akan ada pembelian itu berapa di sini. Misalnya ini saya sih ngambil contoh, perhatikan ini ada rumus ya. Saya ngambil rumus 1, 2, 3, 85%. Beli. Ini beli mungkin harganya 60% dari harga jual. Tapi ini kenapa 85? Karena asumsinya ini beli stok. Jadi ada stok yang disimpan dan di keep. Dan itu yang nanti akan muncul di neraca. Makanya di sini dipilihnya adalah persediaan. Kemudian jangan lupa di sini kalau misalnya ada rencana utang dan lain-lain diisikan di sini. Nanti akan kerekap otomatis di neraca. Saya perlihatkan neraca terlebih dahulu. Nah, neraca di sini akan otomatis muncul angkanya. Ini rekap berdasarkan anggaran. Tapi perlu diperhatikan bahwa di bagian saldo awal ini harus diisi juga.
Kalau untuk perusahaan sudah berjalan tinggal diisikan. Ya, kalau bisnis plan ya karena baru mulai kan ini 0. Kalau untuk sudah berjalan silakan diisikan, termasuk inventaris yang ada nilainya diisikan di sini, akumulasi penyusutannya kalau ada diisikan di sini. Nanti akan ditambahkan dengan transaksi di tahun berjalannya sesuai anggaran. Oke, tadi di bagian transaksinya. Kemudian kalau diperhatikan di sini ada modul persediaan. Nah, di sini adalah kita bisa melihat persediaan saldo awal untuk persediaan. Ya, ini saldo awal untuk persediaan. Kemudian ini HPP. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi misal tadi bulan pertama transaksi komputer. Ini 300 juta. Ini HPP-nya, nah diisikan di sini. Persediaan HPP 240 juta misalnya. Ini tinggal diisikan saja di sini manual. Ya. Sehingga nanti akan muncul HPP-nya di sini. Nah, angka-angka ini nanti yang akan direkap di laporan laba rugi. Sedangkan persediaan saldo awal di sini, nanti kalau di sebelah kanan ada persediaan saldo akhir, ini akan muncul secara otomatis di laporan neraca. Ya. Jadi kalau lihat di bawah neraca ini ada sisa persediaan di akhir tahun 1. Oke, jadi setelah kita ngisi persediaan, kita bisa melihat pembayaran di muka. Karena ada satu hal di sini yang saya lihat yang sering adalah pembayaran di muka untuk sewa tempat ataupun asuransi. Tabel yang atas ini adalah tabel untuk pengeluaran dibayar di muka, baik untuk pengeluaran atau untuk pendapatan. Jadi diisikan di sini kalau misalnya ada sisa saldo, kemudian distribusi di tahun berjalannya di sini. Ya. Dan jangan lupa di sini dipilih kategorinya. Demikian juga di sini. Nah, hanya bedanya di sini warnanya beda nih. Di sini angkanya mengambil dari angka di anggaran. Jadi angkanya akan muncul secara otomatis kalau sudah diisikan di bagian transaksi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kita hanya perlu memilih kategorinya apa dan distribusinya. Kalau misalnya kita tidak mengisikan distribusinya, maka angka ini tidak akan muncul di laporan laba rugi, tapi akan muncul di neraca. Jadi di sini ada pengeluaran dibayar di muka. Jadi angkanya ini berkurang sesuai dengan distribusi yang diisikan di bagian pembayaran di muka. Oke, nah setelah 4 laporan ini yang jelas akan otomatis. Ini ada kalau misalnya teman-teman mau mencetak, ini sudah disiapkan halaman untuk mencetak laporan secara otomatis. Jadi ada proyeksi keuangan selama 1 tahun. Ini kalau dicetak, ya. Ini kita ada 7 halaman, bisa dilihat. Sudah lengkap dengan grafiknya. Cuma perlu diperhatikan di sini kan ada baris kosong, karena memang ini didesain untuk seluruh jenis usaha dagang. Jadi yang kosong ini bisa dipilih seperti ini, kemudian di hide. Ya. Jangan di delete. Ya, jangan juga di insert. Ya, bisa di hide. Kalau tidak formulanya menjadi rusak. Nah, kemudian untuk yang 3 tahun juga sudah disediakan khusus. Jadi ini sudah siap dicetak. Ya. Nah, perhatikan banyak baris kosong di sini, itu yang tadi harus di hide kalau memang sudah selesai merekap anggaran. Ya, karena dengan di hide begini, itu formula tidak akan rusak, dan yang pasti kalau dicetak akan menjadi lebih rapi. Ini kalau ini saya lihat kelihatan cetak, oke, sudah menjadi lebih rapi. Ya. Oke, demikian cara penggunaan aplikasi anggaran untuk perusahaan dagang untuk modul anggaran.